Gue munculnya di Empang ya? Opening video muncul di Empang. Wes, oke teman-teman, balik lagi di Auto Show. Lama nggak jumpa ya. Kita ada di season 2 dan kali ini Didi, gue bakal nemenin kalian buat review motor barusan. Host-host sebelumnya Dani sama Okben lagi nggak bisa ikut. Dani lagi di pelatihan Smackdown, Okben lagi di pesantren. Jadi kali ini gue yang bakal nemenin kalian semua. Jangan takut karena bakal lebih seru dan lebih asik tentunya. Stay tune di Auto Show, you are what you ride. Loncat. Ya. Oke teman-teman, balik lagi ke Auto Show dan hari ini gue udah ditemenin sama yang punya nih motor. Langsung aja kita ngomong sama, gue nggak berani nyebut namanya, langsung aja nanya. Mas bro, namanya siapa? Caplak. Oke. Selamat siang. Oke, tunggu. Motornya gede, orangnya tegap. Kenapa namanya Caplak? Gue nggak berani ngomong gitu. Tahu ya Caplak ya? Itu anjing. Gue nggak mau ngomong. Oke. Tapi Mas Caplak ya, bener ya? Nggak apa-apa, panggil gitu aja. Oke, jadi teman-teman, jadi Mas Caplak ini termasuk senior gue di tempat kerja. Jadi kalau yang belum tahu, ini Mas Caplak ini direktur iklan terkenal. Yang bikin gue pertama kali tertarik sama motor Mas Caplak itu apa? Kemarin waktu gue ke lokasi syuting sama Mas Caplak, gue ngeliat Mas Caplak kalau kasih syuting bawa motor ginian. Buat harian bro, itu gila. Ini orang tuh, kita tuh di mana lokasi? Itu Cijantung ya? Jantung ya? Dan itu kan macet ya? Dan Mas Caplak tuh ke situ pakai motor ginian cuy. Yang gua ini motor udah pasti berat, panas, dan dia pakai. Nah ini makanya gue hari ini pengen nge-review nih motor sekaligus sama orang-orang. Oke, Mas Caplak. Siap. Langsung aja. Ini sebenarnya motor apaan sih? Namanya ini Regal Raptor Daytona. Regal Raptor Daytona, dia 350 cc. Dia sebenarnya mocin. Oke. Motor Cina. Cuman ya dari suspensi sama bentuknya emang dia bongsor gitu. Gede ya? Gitu kan. Panjang. Cuman ya ini nggak aslinya, ini udah dimodifikasi. Sebelumnya nih kalau mau tahu Mas Caplak ini emang anaknya moge banget. Motor sebelumnya apa Mas? Sportster 883. Sportster Harley. Dan lo kenapa ganti ke sini? Ya kan soalnya waktu itu pakai Sportster udah lumayan lama, 7 tahun lah. 7 tahun Sportster. 77.000 km waktu itu. Wow, udah kemana aja itu? Dari baru. Dari ini rumah kantor. Disambung tuh kayak bisa ke bulan itu. Iya. Gitu, nah terus ya. Tunggu, jadi Sportster harian juga? Harian juga. Boom! Sportster buat harian? Dibully lah pokoknya itu motor. Oke. Jadi sekarang pindah ke jadi waktu itu perlu modal, akhirnya tuh motor dijual. Cuman kan ya udah biasa sering naik motor, biasa gitu rasanya kalau nggak naik motor sehari udah badan pegel-pegel gitu kan. Oh iya. Karena cari yang kira-kira size-nya sama lah, nggak terlalu beda. Jadi kan nggak asing lagi gitu kan. Handling style-nya udah mirip-mirip gitu kan. Nah, akhirnya terus kebenaran dari beberapa motor yang ada itu yang harganya manusiawi gitu. Harga manusiawi. Gue paham. Itu kayaknya gue cocok sini gitu. Ada pemikiran, ada visi pertimbangan kenapa pemilihannya ke sini tuh ada pertimbangannya gitu. Pasti kan kalau lu ibaratnya lu jual Sportster, lu beli ini sisanya buat modif pasti. Gue udah tahu orang-orang nih. Tapi ya ini apa aja sih yang kira-kira bagian-bagian part besar yang udah lu ubah dan udah lu modif supaya bisa nyaman buat harian tuh apa aja nih kira-kira? Dari ujung ke ujung deh, boleh deh. Oke, kita dari belakang deh ya. Yang kelihatan aja dulu nih. Yang kelihatan dulu tuh yang pasti adalah fender. Karena fender aslinya dia ngikut strut di sini. Oke. Gitu. Jadi si arm sama fender tuh terpisah. Jadi waktu itu ini fendernya diganti, strut ini dipotong, kita ganti fendernya ngikut ke arm. Sehingga dia ngikut arm. Gitu, ya. Kemudian biar bisa swing ya. Bisa swing. Kemudian ini dibuat, kemudian knalpotnya juga sebenarnya aslinya dia kiri kanan. Oh iya. Dia 2 silinder kan. Iya. Aslinya dia kiri kanan. Tapi terus kemudian mau dibuat dimodif kanan dua-duanya gitu. Kemudian joknya ini drag chassis, ini juga bekas motor lama sebenarnya. Sportster yang kemarin ya? Motor yang lama, waktu dijual dikembaliin standar. Nah, aksesorisnya simpen, pindahin deh ke sini gitu. Oke. Jadi DNA Sportsternya ada ya di sini ya? Gitu. Jadi ini apa namanya joknya masih pakai yang lama, drag chassis, kemudian tangkinya standar.
Ini tangki bawaannya dia nih? Bawaannya dia. Dari pabrik emang begini ya? Begini, emang udah Oke. tip drop gini emang besar, lumayan besar. Kemudian di stangnya juga masih stang yang lama. Cuman bedanya stang mesti dimodifikasi. Iya. Maksudnya stang lama itu maksudnya bekas motor lama ya. Oh iya. Mesti dimodifikasi karena kan dia badannya 1 inch, tapi gripnya dia itu kan 7/8. Jadi terpaksa dipotong, masukin pipa 7/8 baru kita bisa masukin housingnya. Buat pipa ini ya, buat masukin saklar, gas Gitu. gripnya ya. Kemudian ini sebenarnya ini variasi sebenarnya nggak ada aslinya. Cuman Kali jadi kalau pernah ke hotel ya, kalau misal pengen manggil bellboynya itu pasti pada lihat yang ini nih. Ting 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 ting. Ini apa nih ceritanya nih? sebenarnya kan dari sini dia karburator. Ya. Nah, saringan dia sebenarnya ada di dalam sini. Iya. Cuman karena karburator ini kayaknya telanjang banget, kayaknya bagus kalau dikasih cover gitu kan. Biar kayak Supaya kayak air filternya Foster gitu. Foster, kan. ya. Walaupun ini sebenarnya adalah baskom. Baskom. Jadi ini aksesoris lah ya gitu. Aksesoris. Jadi dibikin, dibor, kemudian dibikinin bracket, dikasih cutting stiker. Jadilah kesannya kayak air filter. Air filter gitu. ya, saringan moge ya. Tapi cukup meyakinkan sih. Cukup meyakinkan, lumayan banyak yang ketipu kok. Iya. Gitu. Oke. Kemudian untuk lampu ya karena dia aslinya lampunya jelek banget, maksudnya dia modelnya batok yang jadi satu sama apa namanya kaca dan itu bukan kaca, itu juga mika kali. Mika ya. Jadi agak kuning, udah jelek banget, jadi ya diganti daymaker lah biar lebih enak juga. Iya. Gitu kan. Oh ini daymaker berarti Daymaker. sekarang. Nah, jadi batoknya pakai batok orisinil, tinggal ganti sama daymakernya aja. Iya. Nah, kemudian untuk fender depan ini kemudian saya ganti sama punya saudaranya, pakai punyanya si Spider. Soalnya saya kurang suka dengan orisinilnya dia karena Panjangan kali ya. bukan itunya sih, cuman karena dia ini upside down, sehingga dia ngambilnya cuma ada satu tempat buat nembak bracketnya kan. Oke. Kalau dia teleskopik kan dia di sini nyambungnya. Iya. Dua. Ini jadi dia dari sini. Nah, akhirnya dia dua begini. Aslinya bracketnya agak terlalu rame gitu. Iya. Jadi aku modif sedikit. Lebih simpel ya? Itunya lebih simpel aja. Tuh. Ini ring berapa sih? Ring 21. Ring 21 ya? Nah, ring 21. Ban udah ganti apa nih? Ban ini yang depan masih yang standar. Depan standar. Yang belakang aja diganti sama apa namanya? Sinko. Sinko 170 pelek 16. Pelek 16. Oh, bukan 17 ya ini? 16 nih. Jadi sebenarnya ini juga ban sama kayak Sposter ukurannya, persis. Gitu. Iya. Oh iya, kemudian itu apa namanya speedometer. Nah, ini yang keren. Speedometernya kan kalau yang orisinilnya dia masih analog ya, masih pakai kabel. Jadi di depan tuh kayaknya banyak banget kabel. Nah, pengen bersih. Iya dong. Jadi aku pindahin ke samping aja, diganti dengan digital. Jadi udah nggak ada kabel-kabel. Ini keren banget sih. Jadi ibarat kayak lagi ngelihat kalau mau lihat kecepatan, apaan tuh? Gitu, apaan tuh gitu ya? Agak kayak gitu. Gitu. Kayak Iya, bisa. Sama kayak tadi spion ya. Kayak makan spion. Ini spionnya juga biasa kan kalau orang jalu di sini ya? Di atas atau Ini- di sampingnya. Ini unik banget nih spion sebenarnya. Harus gini ngeliatnya. Ini gue bakal namain spion ketek namanya. Ini namanya spion ketek. Jadi kalau mau ngeliat tuh, Agak ada gayanya dulu lah. Gitu. Yeah. Ngeliatnya belagu gitu. Jadi ini motor buat harian ya. Itu buat harian. Jadi mesinnya standar. Standar. Masih harian, masih enak. Iya, mungkin karena ini aslinya itu dia suspensinya agak keras. Oke. Sehingga kalau lagi jalan beton tuh berasa lumayan lah Iya, perut iya, gitu iya, kan. Akhirnya aku bawa ke di daerah Ciracas sana tuh ada bengkel shock yang lumayan beken juga sih. Iya. Itu dan habis cari-cari tempat nggak tahu di situ kayaknya paling cocok, akhirnya aku kesana itu diganti dalamnya. Mungkin boleh kasih tau bengkelnya biar teman-teman Bengkel kalau itu yang mau ini, kesana. wah di Google pasti udah tahu tuh reputasinya bagus banget. Prima Shock Breaker kalau nggak salah. Prima Shock Breaker. Itu di Google udah langsung pasti ketemu. Itu rekomendasi banget sih, reko banget. Harga manusiawi, kerjanya cepet dan nggak cepet putus asa gitu loh. Oh iya. Diulik sama dia belum berhasil, diulik sampai akhirnya ini dapat gitu. Jadi kemarin itu sempat diganti. Dia sempat sel nggak berhasil juga. Akhirnya ya udah kita ganti gitu. Jadi sekarang dia suspensinya kalau misalnya kita coba dudukin, kita kelihatan dia suspensinya main. Gitu. Berarti kalau teman-teman yang mau nyoba bikin shock besok nggak usah try and error lagi ya. Langsung Bikin kan. kemas saplak. Udah ada kan modelnya kan, nggak usah coba-coba lagi dia ya. Udah tahu gitu kan. Gitu. Kemudian juga yang depan shocknya juga sedikit bukan dirubah tapi di adjust. Jadi dia juga lebih empuk. Oke. Jadi sekarang kalau jalan beton tuh yang begini-begini tuh dia lebih anteng. Gitu. Iya. Jadi kalau pakai harian
Kayak yang tulang punggung ya. Udah aman ya sekarang aman. ya. Okay, aman. Okay. Ya, jadi karena pertama kali gue ngobrol sama Mas Saplak, yang bikin gue jadi belajar lagi ya itu sebenarnya ketika dia bilang ini hardtail apa softail nih. Softail, tapi kok nggak ada shocknya? Ternyata emang teman-teman model begini main shocknya di bawah ya, di rangka. Jadi nanti ya posisinya tuh ada di bawah banget, di bawah pas di kursi ya, pas di bawah jok ya. Kolong banget, paling kolong. Iya, dan dua ya itu. Dua. Oke. Nice, asik. Jadi kalau buat dari mesin supaya bisa nyimbangin harian nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah. Buat konsumsi bensin gimana sih, karena kan teman-teman gue yang punya moge kan juga wah gila lu boros bro pakai motor. Ini gimana nih? Untuk perbandingan bensinnya gimana nih buat tuh harian? Kalau gua nggak salah hitung ya, itu sekitar 1 liter 23-25 1 liter kilo, 23-25 kilo. Itu sebenarnya termasuk irit loh. Irit sih sebenarnya. Oke, jadi total nih dari lu pertama kali megang sampai akhirnya bisa kayak begini, kira-kira aja. Harga beli atau gimana? Habis berapa lu modif? Modifnya itu nggak banyak sih, maksudnya ya aku lupa ya totalnya berapa secara ini, cuman nggak nyampe 10 sih. Nggak nyampe 10? Nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10, yakin? Yakin, karena kayak misalnya Fender tuh lumayan mahal sebenarnya, cuman aku ini beli online. Beli online, ini 600.000. Oh gitu. Ini aja 600. Ini bikin, karena kebanyakan bikin. Iya. Ini bikin di tukang bubut. Ini bikin di tukang knalpot. Nggak bayar? Ya bayar sih, bayar. cuman maksudnya ya. tetap bayar ya kan? Yes. Iya. Jadi tetap 10 juta nggak? Nggak nyampe. Gue yakin nggak nyampe. Waktu gue bikin ini kan, waktu apa ngemodif ini kan gue nggak ke bengkel builder. Yeah. Gue bikin sendiri. Jadi dalam artian mainan gue cuma dari rumah ke tukang bubut, bawa lagi ke rumah, ukur gini, bawa lagi tukang bubut, ya kayak gitu-gitu deh. Jadi yang habis itu pasang sendiri. Bikin ini pasang sendiri, yang gitu-gitu. Waktu dan biaya risetnya mungkin ya, lebih ya. Bawa referensi. Ya. Jadi istri lu juga udah tahu ya. Apa kemana? Wah tukang bubut paling. Tukang bubut, bener. Oh, iya. Ada cara nggak hari ini nggak ada? Yaudah, aku mau ke tukang bubut. Oke ya, ketahuan lah mainnya ya, masih penting ya. Iya. Biasanya nih setiap rider, apalagi orang yang udah kasih waktu sama dedikasinya buat ngebangun motor tuh pasti punya hubungan personal nih sama motornya nih. Dan lu kan juga tipe kali yang tadi kita kan di belakang kita udah ngobrol ya. Ini motor emang buat harian, emang lu oprek sampai bisa senyaman mungkin sesuai sama lu. Arti motor ini buat lu apa sih? Sampai lu bawa buat harian, lu bawa main juga. Mungkin yang gue sampaikan ini klise ya. Buat orang motor tuh biasanya klise, cuman tapi itu sebenarnya kalau menurut gue benar banget. Bahwa lu begitu naik motor itu rasanya you feel freedom. Lu ketiup angin dan segala macam, dan lu di jalan lu bisa gas segala macam. Apalagi lu punya sesuatu something big in your between your leg gitu ya, gitu kan segala macam. Big between your leg gitu kan maksudnya. Itu tuh rasanya tuh enak banget gitu loh maksudnya. Ya contohnya ini gue juga nggak ngada-ngada, gue seharian nggak naik motor aja rasanya gelisah. Ya mungkin karena emang gue suka naik motor gitu. Makanya gue bikin ya style gue seperti ini, kaki gue panjangnya segini, gue pastiin ini di sini, joknya gue modelin segini. Emang mungkin orang lain pakai ini nggak enak, betul. Tapi buat gue enak. Gitu. Karena motor ini buat lu. Iya. Buat gue. Iya. Itu dia. Kayak contohnya kenapa? Oh, gue nggak bisa gonceng dong ya. Gue lebih suka single seat ketimbang gue yang orang naik motor gonceng tuh nggak enak gitu loh. Iya bener. Teman-teman gue ada yang bilang, motor kayak gini mah motor egois nggak bisa boncengan. Ya lo kalau mau boncengan ya naik Mio, naik Supra, beli lagi motor. Bener banget. Ini motor emang buat sendiri. Buat sendiri gitu. Emang ini ya mau dibilang ego ya memang betul mungkin gitu. Karena ini emang buat kenikmatan sendiri. Gitu. Betul. Masa bodoh orang lain lihat, orang mau suka nggak suka, tapi gue yang suka gitu, gue yang enak gitu kan. Lo namain nggak sih motor lo? Iya. Yo. Ya. Baby. Ayo, baby, bener. Cewek mana lagi tuh? Beb. Enggak, gue namain si Bagong. Si Bagong? Karena? Si Bagong tuh kan sebenarnya Bagong tuh babi ya. Oke, Mas Saplak dan si Bagong. Jadi sebenarnya ini nama itu nurun dari motorku yang sebelumnya. Oh gitu. Itu sebenarnya. Berarti Bagong Mark II ya? Bagong versi 2 benar. Iya. Bagong Mark II benar. Iya. Ya mungkin dulu juga sama sih, yang dulu kan juga posisinya pengen seperti Bobber, dan Bobber itu kan berantakan bisa dibilang ya, agak gini. Jadi si Bagong itu kan sebenarnya
berkesan muka jelek dan segala macam, dasar bagong sih ya, nah misalnya kayak gitu. Nah ya ini udah. Ini bagong ya? Si bagong gitu. Tapi yang naik nggak bagong ya? Bukan nggak? Nggak jauh. Keren banget yang naik. Si bangsat yang naik. Bukan gue ya? Emang nih emang. Oke, jadi Gitu. jadi si bagong setelah lu udah pakai selama ini, Regal Raptor Daytona worth to buy or not? Kalau gua ya ini subjektif, tapi kalau menurut gua Ya. iya. Terutama untuk mereka yang senang riding style-nya ala cruiser ya. Gitu. Karena kenapa? Sumbu roda dia panjang. Posisi duduknya lebih enak. Gitu. Posisi duduk lebih enak dan juga ya dilihatnya lebih enak aja gitu. Karena kalau misalnya agak sesuai sama postur badannya, kayak misalnya segini, begitu pakai motor yang agak kecil kan kayak beruang sirkus ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi gue masih sengaja cari yang agak panjang supaya agak fit sama badan gue gitu. Cuma dia gitu, kalau worth to buy-nya sih menurut gue iya, karena harga manusiawi banget, cc-nya cukup, dan lu mau apa-apain enak banget. Servis lu nggak ada kesulitan gitu? Servis nggak ada kesulitan, so far nggak ada kesulitan, karena awal-awalnya gue ke bengkel biasa, bengkel pinggir jalan, bengkel motor biasa. Motor biasanya ngeliatnya, waduh apa nih ya, gitu kan. Tapi begitu dia buka, oh ini sama nih sama ini, kayak misalnya kemarin ganti plat kopling, oh ini sama sama Tiger nih, ini sama KLX nih, gitu. Plug and play semua ya? Plug and play semua. Iya. Rem belakang, rem depan juga, oh ini sama Supra nih, oh ini sama jadi ya aman lah, aman. Pokoknya selama baut diputer keluar tuh ke kiri sama ke kanan ya sama motor, bisa dicari substitusinya ya. Sama gitu, jadi ya aman gitu, sebenarnya aman banget. Asik. Gitu. Oke deh kalau gitu, bagong gue cobain ya. Sikat. Bisa ya? Sikat. Oke guys, kita nyobain bagong. Oke, nice. Gila, ini emang buat harian sih. Gua ngerasain banget nyamannya. Posisi riding, walaupun kaki gua agak aneh sih sebenarnya ya. Panjang ya rata-rata. Tadi gue mikir, tinggi kita nggak jauh beda, tapi kaki lu nyaman. Apa lu ketinggian di kaki, tapi perut tuh segini. Gue tadi mikir, kakinya lumayan panjang Ada soalnya. kesalahan struktural memang di sini. Iya. Tapi overall sih oke. Mulai dari tadi shiftingnya, suspensi, ya. dan mesinnya tenaganya ngisi sih. Sesuai sama bobot kali ya. Iya, nggak terlalu berat kan bobotnya. Iya. Dan maksudnya gue udah nyobain beberapa Road Glide Sportster, emang kayaknya tuh cukup berat buat orang-orang Asia, terutama yang badannya kayak gue nih kurus. Kalau ini menurut gue pas banget sih. Buat gue bagong, oke, lulus QC, yeah. Buat di jalanan maksudnya. Iya sih ya, mantap. Mantap, keren. Jadi teman-teman, dengan berat hati, ternyata audio kita di bagian ending ada trouble karena kabel soundnya kebauan. Jadi gue cuma bisa mengenang saat-saat terakhir video ending kemarin. Ya, Mas Saplak, ya, semoga kita bisa ketemu lagi. Gue mau share Instagram lo. Dan jangan lupa subscribe video kita, Auto Show, supaya kalian bisa nonton video yang lebih keren lagi, motor yang lebih asik lagi, dan tentunya driver yang lebih unik. Cuma di Auto Show, jangan lupa buat stay tuned. You are what you ride.